Shalom, salam kemenangan. Saudara, tahun ini bukan tahun yang mudah. Orang berkata tahun 2024 adalah tahun perubahan politik. Tahun di mana ada perang di mana-mana. Tahun di mana akan ada kegoncangan ekonomi. Bahkan beberapa berkata akan terjadi bencana yang luar biasa. Saudara, bahkan beberapa berkata inilah tahun kehancuran. Dari banyak perusahaan, dari banyak mental, daripada orang-orang, daripada negara-negara. Beberapa negara bahkan bank diancam kebangkrutan. Beberapa pabrik besar, saudara, bahkan Cina sudah menutup lebih dari 1.000 pabrik besarnya. Ada apa tahun ini? Tapi mari kita hadapi bersama Tuhan. Ada sebuah ayat yang sangat dahsyat. Dan saya berharap kita menjadi orang yang dahsyat dalam segala hal. Untuk menjadi orang yang lebih dari pemenang. Di dalam Daniel 7 ayat 4. Yang pertama, rupanya seperti seekor singa. Dia mempunyai sayap Raja Wali. Aku terus melihatnya. Dan dia terangkat dari tanah. Dia punya hati manusia. Dan kepadanya diberikan kuasa. Saudara, rupanya untuk mendapat kuasa ada kategori. Ada spesialisasi yang harus dipunya. Dan walaupun ini ayat tentang negara, tentang akhir zaman. Tetapi kita bisa belajar untuk menjadi berkuasa. Saudara, yang perlu pertama adalah apa? Dikatakan muka singa. Biar bagaimana mati dan hidup dikuasai oleh lidah. Barang siapa menggemakannya, dia memakan buahnya. Singa terkenal dengan aumannya. Yang bisa terdengar 7 kilometer. Dan ketika dia mengaum, maka semua saudara menjadi gemetar. Pada waktu diadakan percobaan, sebenarnya larinya kijang dan larinya zebra lebih cepat daripada singa. Tapi yang aneh, singa dengan mudah berburu. Kenapa? Ketika dia mengaum, terornya itu menakutkan. Dan ujungnya, maka kijang mulai gemetar. Saudara, zebra mulai gemetar. Kakinya tidak lagi kuat berlari. Dan dengan mudahnya diterkam oleh singa. Saudara, ada singa yang mengaum-ngaum, yaitu iblis. Tetapi kita juga dipanggil untuk menjadi singa Yehuda. Singa yang bicara lebih keras daripada suara kepalsuan, kejahatan, kenajisan daripada iblis. Kita diminta untuk memuji dan menyembah. Kenapa disebut singa Yehuda? Karena Yehuda itu artinya pujian. Saudara, pada waktu ada masalah, ayo memuji lebih keras. Ayo menyembah. Seorang ibu terkena penyakit kanker. Dan dia bahkan dikeluarkan, dimasukkan pensiun dini. Tapi pada waktu dia terkena penyakit kanker, dia melakukan sesuatu yang ajaib. Dia kumpulkan anak-anaknya dan dia berkata, waktu mama tidak tahu sampai kapan. Tetapi mulai hari ini saya cuma minta satu. Bahwa setiap minggu, hari Minggu sore kita semua kumpul dan kita berdoa dan menyembah. Saudara, mereka dari tidak pernah rutin berdoa. Mereka setiap minggu sore 2 jam, 3 jam memuji menyembah. Mereka berdoa bergiliran, mereka sharing firman. Saudara, tiba-tiba keluarga mereka menguat. Saudara, ibu ini tidak berhenti sampai di situ. Dia berkata, saya mau mengadakan persekutuan sebulan sekali. Untuk semua tetangga-tetangga, semua bekas teman-teman di kantor. Supaya mereka semua mendoakan saya dan bersama-sama menghadapi kanker ini. Saudara, sebenarnya tujuannya bukan untuk itu. Tapi tujuannya dia mau memperkuat, menggemakkan kebenaran firman Tuhan. Dan ibu ini tidak pernah mengeluh. Dia selalu mengucap syukur. Dia selalu berdoa, saudara. Dan dia jalani kemoterapi. Dia selalu datang ke tempat kemoterapi dengan puji-pujian. Dan dia bercerita, bersaksi. Singkat cerita, 1 tahun. Dia menjadi orang yang sangat kuat. Dia sembuh total. Tetapi yang lebih ajaib, dia menjadi orang yang punya komunitas. Untuk bersaksi kemana saja. Dia kerja diterima di tempat lain dengan gaji 2 kali lipat lebih tinggi. Padahal dia sudah usia hampir pensiun. Saudara, hidupnya berubah. Anak-anaknya berubah. Mereka semuanya melewati kanker. Menjadi orang yang 2 kali lipat lebih kuat. Lebih bersatu. Lebih saling mengasihi. Ini adalah menghadapi
segala sesuatu dengan muka singa. Tetapi ayatnya berkata, kita harus punya sayap Raja Wali. Saudara, Raja Walilah yang memilih saudara untuk terbang pada saat badai datang. Kenapa? Karena dia tahu angin tidak akan menjatuhkan dia, tapi angin akan mengangkat sayapnya terbang lebih tinggi. Banyak kali kita mau jadi burung Raja Wali, tetapi kita tidak pernah melatih sayap kita. Tahukah saudara bahwa anak Raja Wali harus mengepakkan sayapnya 1 hari kurang lebih 2000 kali. Dan itulah melatih sayapnya menjadi sangat kuat. Dan ujungnya sayapnya bisa sampai 20 meter lebarnya. Dan sayap ini menghadapi angin bahkan sangat kuat. Apakah kita mau mengepakkan sayap kita? Pada waktu kita menghadapi sakit yang kecil, apakah kita memilih obat atau memilih berdoa? Pada waktu kita tidak ada uang, apabila utang atau kita bersyukur dan beriman? Pada waktu kita menghadapi penolakan, apakah kita memilih memeluk dan bersukacita atau memilih pergi dan tidak lagi mau saling mengenal? Pada waktu kita dikhianati, apakah kita pilih untuk mengampuni ataukah kita pilih untuk membalas? Saudara, reaksi kita itu menunjukkan kita mengepakkan sayap atau kita memilih untuk menjadi burung yang sembunyi pada saat badai datang. Kita Raja Wali, kita tidak pernah dipanggil untuk menjadi burung saudara yang bersembunyi, tapi kita dipanggil menghadapi tahun ini. Kita tahu angin akan datang. Ada angin saudara dunia, ada angin peperangan, ada angin perubahan cuaca ekstrim, ada angin badai. Mari kepakkan sayapmu. Tahun yang lalu saya renovasi rumah. Dan pada waktu kami mesti bongkar atap, kami berkata tidak boleh ada hujan. Orang berkata, kenapa kita bermain-main dengan cuaca? Ya, karena kita diberi otoritas. Dan kalau saudara tidak berlatih saudara, maka bagaimana saudara punya sayap yang kuat? Dan saya mau bersaksi, renovasi saya terjadi lebih lama dari yang saya pikir. Saya berpikir cuma 2 bulan, ternyata sampai 4 bulan. Dan saudara, saya baru sadar 4 bulan tidak ada 1 kali pun hujan. Setelah atap semua terpasang, baru hujan turun. 4 bulan. Hanya karena saya deklarasi di awal dan berkata, hujan tidak boleh turun selama saya renovasi, selama atap belum jadi. Saudara, betapa kita punya kuasa dan otoritas. Saudara, hal yang kedua, hari itu saudara, saya juga menikahkan anak saya. Dan sejujurnya itu bertumpuk-tumpuk. Kebutuhan untuk uang menikahkan, kebutuhan saudara untuk saudara pembangunan, dan kebutuhan untuk Mahanaim dan sebagainya. Tapi saya mulai deklarasi dan berkata, saya panggil dari utara selatan berkat untuk datang. Dan tiba-tiba saudara, ada orang yang berkata, Bu, baju dari saya, Bu, jas dari saya, Bu, make up dari saya, Bu, makanan saya kirim. Saudara, ada yang mendatangkan saudara udang, ada yang mendatangkan ayam, ada yang mengirim lumpia, ada yang mengirim buah. Saudara, dan ujungnya saya melihat kelimpahan besar. Mungkin saudara berkata, Bu, kenapa tidak pakai uang saja beli? Saudara, itu tidak melatih sayap Raja Wali saya. Tapi pada waktu saya berharap kepada Tuhan, pada waktu saya memperkatakan, pada waktu saya mengupgrade iman saya, dan saya berkata tidak dengan uang, tetapi dengan anugerah Tuhan. Dan saya melihat semua Tuhan menyediakan. Dia Tuhan yang punya unlimited provision, penyediaan yang tidak terbatas. Tapi yang terakhir, dia berkata kita harus punya hati manusia. Hati yang mau dididik, hati yang penuh belas kasihan, hati yang selalu tanggap terhadap kebutuhan orang lain. Jangan lewati tahun 2024 dengan hati yang keras,
yang tidak bisa diajar. Hati yang tidak peduli dengan tetanggamu, dengan orang-orang di sekitarmu. Dengan kebutuhan mungkin istrimu yang butuh didengarkan. Kebutuhan anakmu untuk dipeluk. Kebutuhan untuk dimengerti dari teman-temanmu. Tetapi mari kita menjadi orang yang menjalani tahun 2024 dengan hati yang penuh dengan belas kasihan. Maka tahun ini menjadi tahun kemenangan, tahun kemuliaan, tahun berkat. Tuhan Yesus memberkati.